Hi guys, Janice here and welcome back to my channel. Makasih banyak buat kalian yang udah mau klik video ini dan juga udah like serta subscribe channel aku. Thanks a lot. Dan untuk yang belum subscribe, bisa dong ditolong dibantu akunnya biar aku semakin semangat dengan cara kalian nge-subscribe channel ini. Oke, di video yang kemarin itu aku sempat ngebahas makhluk-makhluk mitologi yang terkenal di dunia. Nah, kali ini aku bakalan ngebahas makhluk-makhluk mitologi tapi versi Koreanya guys. Dan aku yakin beberapa di antaranya kalian pasti udah pernah dengar makhluk-makhluk yang aku sebutin ini. Tapi ada juga yang aku baru tahu gitu loh. Oh, ada ya yang kayak gini. Nggak usah banyak cincong lagi, kita langsung aja ke videonya. By the way, aku pengen ngasih tahu ke kalian kalau seandainya kalian ngerasa aneh dengan posisi kamera ini. Maaf banget karena tripod aku patah dan aku udah order tapi belum datang gitu. Time to tell the story. Makhluk mitologi asal Korea pertama yang bakalan aku bahas adalah Gumiho. Ya, aku tahu kalian pasti udah sering banget dengar tentang Gumiho dan kalian juga kayak udah lihat beberapa drama yang mengcasting Gumiho sebagai bukan mengcasting Gumiho sih, menggunakan Gumiho sebagai karakternya. Dan ya, ini udah nggak asing, ditambah lagi juga Gumiho ini juga ada di beberapa negara tapi dengan nama-nama yang lain. Oke, Gumiho itu adalah siluman rubah berekor 9 yang dipercaya juga bisa bertransformasi menjadi wanita cantik. Namun ada juga yang mengatakan bahwa Gumiho itu adalah seekor rubah yang hidup selama 1000 tahun. Jadi kalau seandainya siluman rubah yang bisa hidup 1000 tahun, maka dia bisa bertransformasi menjadi wanita guys. Jadi kalau pada saat siluman rubah itu lahir, dia tuh kayak rubah biasa, dia nggak bisa bertransformasi. Tapi ketika dia sudah berusia 1000 tahun, di sanalah baru dia bisa bertransformasi. Itu kalau menurut Mbah Google guys. Penamaan Gumiho sendiri itu sebenarnya berasal dari bahasa Korea, di mana Gu artinya itu adalah 9, sementara Miho adalah rubah. Jadi rubah 9. Gumiho juga menjadi lambang kelicikan karena Gumiho selalu menggoda laki-laki untuk memakan jantung atau hati serta meminum darahnya. Dan juga dikatakan bahwa Gumiho ini bisa juga menjadi seorang manusia seutuhnya dengan 2 cara. Yang pertama itu adalah dia harus mengkonsumsi hati dan darah manusia dalam beberapa atau misalnya kayak dalam skala tertentu baru dia bisa berubah menjadi manusia. Yang kedua itu adalah menikahi manusia yang dia cintai tapi dia harus menyembunyikan jati dirinya sebagai Gumiho selama 100 hari. Aku tulisnya di sini 100 tahun, bingung aku. Oke, kita next. Yang kedua adalah Hyong atau bisa disebut juga naga. Berbeda dari naga-naga daerah Eropa atau Barat di mana naga ini selalu dikaitkan dengan api dan juga ketamakan. Naga dari Korea itu dikaitkan dengan kesuburan, pembawa damai, juga kemakmuran guys. Ada 3 macam naga yang dipercayai di Korea. Yang pertama itu adalah Hyong, yang merupakan naga paling kuat. Yang kedua adalah Hyo, yang naga yang tinggal di samudra. Serta yang ketiga adalah Kyo, penguasa pegunungan atau naga penguasa pegunungan. Selain itu, naga di Korea juga dipercaya dapat berkomunikasi menggunakan bahasa manusia guys. Dan juga dia itu mampu memahami emosi yang kompleks seperti pengabdian, kebaikan, dan juga rasa terima kasih. Keren sih, kalau misalnya kita lihat di beberapa film di luar negeri itu kan ada kalanya naga itu kayak disesuaikan dengan kerusakan. Tapi kalau di Korea, naga-naga itu biasanya dikategorikan sebagai, yaitu yang aku bilang tadi, kemakmuran, kesuburan, yang kayak gitu guys. Oke, kita next ya. Yang keempat adalah Imugi. Nah, kalau kalian yang pernah nonton film, aku lupa lagi judulnya apa, tapi dia di situ ada rubah dan juga ada Imugi gitu loh. Kalian pasti rada-rada familiar dengan kata Imugi ini. Imugi itu juga bisa dibilang sebagai naga kecil atau ular berbadan besar. Dalam mitologi Korea, Imugi itu dikaitkan sebagai naga yang kecil guys. Jadi sebelum dia menjadi Yong, dia itu Imugi dulu gitu loh. Dan di sana juga disebutkan bahwa Imugi bisa menjadi naga sejati atau Yong jika seandainya dia menangkap
Yeonju yang jatuh dari langit. Nah, Yeonju itu aku lupa nyari tahu apa, tapi aku bakalan di sini aku taruh. Yeonju. Namun ada juga yang mengatakan bahwa Imugi ini adalah naga-naga kecil atau ular berbadan besar yang tidak bertanduk, yang dikutuk sehingga dia tidak bisa menjadi naga. Nah, kayaknya kalau untuk deskripsi yang ketiga ini tuh bisa dikatakan mirip-mirip dengan Imugi yang ada di film Korea itu. Karakter dari Imugi sendiri ini walaupun ular berbadan besar dan juga memiliki arti yang lain, sebenarnya karakternya ini tidak benar-benar mencetuskan sebuah hal yang jahat, guys. Karena Imugi ini juga dipercaya sebagai makhluk besar yang baik hati. Dia menyerupai ular sanca dan dikaitkan dengan keberuntungan. Jadi walaupun dia gagal jadi naga, dia tetap dikaitkan dengan keberuntungan dan dia tuh baik. Jadi enggak antagonis kayak di film-film yang pernah aku nonton. Next. Keempat, kita ada Bulge atau bisa disebut juga sebagai anjing api. Bulge memiliki wujud seperti anjing yang dapat menyemburkan api dari mulutnya. Dipercaya menurut mitologinya ini adalah Bulge itu berasal dari The Dark World atau Gamang Nara, sementara kalau bahasa Indonesianya itu disebut dengan dunia kegelapan. Bulge memiliki perintah. Ya, Bulge ini adalah anjing yang diperintahkan oleh raja dari dunia kegelapan untuk mengambil bulan atau matahari, guys. Nah, dan ketika si Bulge ini berhasil menggigit matahari atau bulan, maka akan ada gerhana pada saat itu. Kalau seandainya kalian nanya, kenapa sih Bulge disuruh untuk ngambil matahari atau bulan? Jawabannya adalah sang raja kegelapan ini merasa prihatin dengan Gamang Nara atau dunia kegelapannya karena tidak ada cahaya sama sekali. Jadi dia memerintahkan Bulge untuk mengambil matahari dan juga bulan. Namun pada saat Bulge berusaha untuk mengambil matahari dan dia sudah berhasil menggigitnya, Bulge merasakan kepanasan, guys, karena matahari itu panas kan, dan dia sampai merasa lidahnya itu terbakar sehingga akhirnya dia melepaskan sang matahari. Dan pada saat dia kembali kepada si Raja Kegelapan kemudian mengutus dia lagi untuk mengambil bulan. Nah, dan ketika Bulge berhasil menggigit bulan, suhu bulan yang sangat dingin mampu membekukan mulutnya sehingga dia akhirnya gagal lagi ngambil bulan. Nah, setiap kali Bulge ini gagal, maka raja selalu memerintahkan Bulge yang lebih besar dan lebih kuat lagi untuk mengejar matahari dan juga bulan, guys. Itu menurut cerita dari mitologi Bulge. Nah, bentuk dari Bulge sendiri sebenarnya adalah ras anjing, rada mirip dengan ras anjing asli Korea yang disebut Sasari, guys. Dimana Sasari ini memiliki nama lain adalah anjing pengejar hantu. Imut sih, walaupun dia ngejar hantu, ya kan? Oke, next. Yang keempat aku rasa nggak usah disebutin kali ya. Kita tutup aja, kita closing karena kalian pasti udah tahu apa yang disebut dengan Josung saja. Sekian dan terima kasih. Oke, nggak bisa karena takutnya durasinya belum cukup. Josung saja biasa disebut dengan Grim Reaper atau mungkin bahasa Indonesianya adalah malaikat pencabut nyawa. Walau kenyataannya dia itu serem, tapi sebenarnya Josung saja ini bukanlah eksistensi yang jahat, guys. Karena pada dasarnya tugasnya dia ini justru mengantarkan makhluk-makhluk hidup yang setelah meninggal menuju ke tahap selanjutnya atau menuju reinkarnasi gitu. Beberapa agama kan percaya dengan reinkarnasi kan. Dalam mitologi Korea, Josung saja ini digambarkan sebagai seseorang yang menggunakan pakaian serba hitam dan juga gat atau topi tradisional Korea, guys. Dan dia juga membawa buku yang berisikan waktu kematian seseorang. Oke guys, itu dia tadi mitologi-mitologi yang ada di Korea, makhluk-makhluk mitologi yang ada di Korea. Aku tahu kalian pasti bilang, Kak ada loh banyak loh, bukan cuma 5 doang. Ya aku tahu, cuma aku ngangkatnya 5 dulu gitu percobaan. Kalau banyak
yang suka video ini, mungkin aku bakal nambah lagi gitu. Karena kan banyak yang kalau dikeluarin semua bisa-bisa berapa jam nih video gitu kan, entar ngeditnya aku bisa-bisa bengek guys. Oke, jadi ya itu dia video dari aku guys, aku harap kalian suka dan juga jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel aku biar aku makin semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Dan juga terima kasih banyak kalau seandainya kalian udah stay sampai ending ini. Dan aku minta maaf kalau seandainya ada salah kata. Dan seperti biasa, aku tahu video aku tuh selalu penuh dengan opini-opini pribadi gitu dibandingkan dengan materi yang seharusnya gitu loh kan. Ya udah, aku minta maaf dan oke guys, mungkin segitu dulu. See you guys in my next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.